biasa. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sehat luar biasa. Mantap. Adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, kakak mau kenalin teman baru kita. Siapa namanya? Tada! Nama saya Ella. Ya, sekarang kita beribadah bersama ya. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan yang sertai hingga akhir. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit. Lompat yuk. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah
sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Nah, teman-teman, kita berdoa lipat tangannya dan tutup mata. Segala puji syukur hanya kami agungkan buat Engkau Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh berterima kasih karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat dan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa mengirimkan fotonya ke dalam grup WhatsApp ya. Sampai jumpa minggu depan.